pemirsa, selamat berjumpa kembali di televisi kesayangan Anda dalam program Tamu Akhir Pekan. Pemirsa, menjadi TKI atau buruh di negeri orang mungkin bukan cita-cita masyarakat Indonesia. Tetapi kita ketahui, mencari pekerjaan di Indonesia sangat sulit, sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di luar negeri, termasuk di Provinsi Lampung, dalam hal ini Lampung Timur. Pemirsa, sepulang TKI dari luar negeri, mereka banyak menghasilkan uang yang sangat banyak, yang merupakan hasil keringat mereka. Dan terutama di Kabupaten Lampung Timur, ternyata para TKI ini membuat suatu kegiatan atau usaha yang bernama program Pasar Rintisan TKI. Nah, pemirsa, untuk membahas Pasar Rintisan TKI ini, di studio telah hadir pemerkasa ataupun orang yang punya ide ini Pasar Rintisan TKI ini adalah Bapak Imam Nahrawi. Beliau ini mantan TKI, ya, sekaligus juga pelopor daripada Pasar Rintisan TKI. Selamat sore, Pak Imam. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah, baik ya. Kayaknya sepertinya sibuk sekali saat ini kayaknya. Ya, mungkin kita pergi ke kantong-kantong TKI lah di Kantong-kantong TKI. Ya, di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, ya. Keliling ya? Ya, ada di beberapa juga di luar negeri. Nah, kalau begitu kami mengucapkan terima kasih karena Pak Imam sudah bisa hadir di studio kami ini ya. Ya. Pak Imam, tadi saya dalam pengantar tadi yang sudah saya sampaikan, di Kabupaten Lampung Timur itu ada Pasar Rintisan TKI, benar? Ya, jadi begini Pak ya, jadi di tahun 2001 ini kebaikan hati Bapak Kepala Desa sebenarnya, Iya. Pak Fahrul waktu itu. 2001. Iya. Jadi ini sebenarnya pasar sudah ada, pasar lama, yang kemudian di tahun 2001 inilah Bapak Kepala Desa saya ini, Pak Fahrul ini mencanangkan bahwa pasar yang lama akan dibongkar. Akan dibongkar, kemudian akan diganti dengan pasar yang baru, kan gitu. Pasar yang baru. Kebetulan saya salah satu pedagang pertama setelah pasar itu dibongkar, yang dirikan pertama. Tahun 2001 itu? 2001, iya. Kemudian dari awal itulah sedikit demi sedikit pasar dikonsep sedemikian oleh Bapak Kepala Desa, karena sekarang ini posisi pasar itu adalah bangunan permanen. Permanen. Jadi ya memang standar Pemda lah begitu kurang lebih, karena bangunannya adalah supaya punya daya tarik, kan begitu. Sampai kepada akhir 2003, kemudian waktu bangun pertama saya masih berada di luar negeri. Di luar negeri? Di Korea Selatan. Di Korea Selatan? Ya, jadi istri saya lah yang buka pertama. Ya. Kemudian hampir mayoritas ketika pasar itu dibangun, ya karena kami toko material bangunan tentu. Bergerak di material bangunan? Betul. Jadi dari situlah pasar itu dibangun, dari semua hasil dari pekerja di luar negeri. Betul, hasil kerja di luar negeri untuk usaha itu. Di 2003 itulah kemudian saya izin dengan Bapak Kepala Desa bahwa supaya pasarnya udah mulai jadi, udah semakin penuh. Jadi pembangunannya sudah banyak. Kemudian saya izin dengan Bapak Kepala Desa, bagaimana kalau pasar ini tentu harus kita promosikan, kan gitu. Kita promosikan. Sehingga saya coba memperkenalkan pasar desa ini, pasar yang dibangun dari tanah lahan desa, kemudian memang tanah desa, pasar desa dari awal gitu, desa ya. Kemudian saya coba ngomong sama Bapak Kepala Desa, izin Pak, gimana kalau kita promosikan, ini kan banyak mantan TKI dari luar negeri yang pulang bawa uang. Tapi saya juga sangat prihatin ketika
TKI pulang ini tidak punya usaha berkelanjutan, Iya. tidak bisa membangun usaha produktif, sehingga mereka kembali lagi. Kembali lagi. Justru kadang lebih terpuruk. Lebih terpuruk ya. Sehingga saya coba perkenalkan pasar ini kepada mantan-mantan TKI kan, gitu kan. Ya. Untuk bagaimana meramaikan pasar ini. Meramaikan pasar. Kan begitu. Iya. Nah, karena direstulah Bapak Fahrul waktu itu, sehingga hampir mayoritas Terus sekarang ini yang pedagangnya adalah mantan TKI. TKI, sehingga dapat julukan pasar TKI. Itu pasar sendiri namanya siapa? Pasarnya itu namanya Pasar Labuan Ratu. Pasar Labuan Ratu. Pasar Labuan Tapi Ratu. orang lebih kenal dengan Pasar TKI karena Pasar mayoritas TKI. pedagangnya adalah mantan TKI. Oke. Ya. Itu pasar itu maju sekali, Pak. Sudah mulailah ya, Nah. karena artinya ini pasar ini berada di kecamatan, jadi Kecamatan. tidak jauh dari kecamatan Labuan Ratu, kurang lebih 500 meter lah dari kecamatan gitu, dari ibu kota kecamatan. Di ibu kecamatan. Ya, di samping itu juga di Jalan Lintas Timur, jadi akses juga lebih mudah. Lebih mudah ya. Ya. Lebih banyak yang Betul, ya. Yang di pasar itu pasar tradisional ya. Pasar tradisional, ada pasar pagi, kemudian ya semua dari elektronik, fotokopi, sepeda sudah lengkap lah, Lengkap, sudah cukup ya. Tapi Pak Mas Imam Nahrawi itu khusus material masih sekarang. Masih, cuman saya sekarang berada di, alhamdulillah karena dari hasil bangun pasar itu, dari hasilnya kita bisa beli tanah, bangun ruko di seberang jalan, tapi masih di depan pasar itu. Gitu. Jadi kalau dulu sebenarnya pasarnya sudah ada. Sudah ada pasar lama, Iya. sudah ada, direnovasi, dibongkar lagi, dijadikan pasar baru kan gitu. Baru. Itu atas prakarsanya Bapak Kepala Desa yang dulu. dulu ya, tahun Pak 2001 Fahrul. ya, 2001. Dan Sekarang mulai berarti- berkembang dari 2003 2003. sampai sekarang alhamdulillah. Sudah permanen ya, sudah Sudah permanen, bangunannya standar Pemda lah. standar Pemda yang udah yang ini ya. Itu selain kepala desa artinya ya, desa gitu, perhatian dari pemerintah daerah sendiri ada juga. Sementara belum ya. Sementara belum. Ya, paling ada beberapa kali gitu promosi dari sebenarnya kita berharap untuk ada revitalisasi pasar lah, karena Pak Jokowi ini kan Ya. program kuat adalah revitalisasi pasar ya. Kita berharap 2015 gitu kan 2015. nanti kita dapat guliran juga dari program itu. Program itu ya, ya bantuan Bantuan ya. BBM ini mungkin ya. Betul, ya. Artinya harusnya Pak Presiden sekarang Jokowi ini kan harusnya konsen ya. Betul. Konsen terhadap TKI kita ya. Nah, selain Artinya- itu memang ya pasar tradisional kan memang harus digalakkan kan gitu. Iya, yang selama ini kan memang pasar tradisional itu kan dianak tirikan ya, Ya, banyak ya. sudah mal-mal yang bangunnya. Ya. Baiklah Pak Imam, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, obrolan kita dengan Pak Imam Nahrawi akan kita lanjutkan setelah pesan yang mau lewat ini. Maniskan rasa gula cair Rosfriend, segarkan suasana gula cair Rosfriend, gula cair Rosfriend, kau yang kusuka, jadikan hidup lebih berwarna. Manis buah asli, segar terasa, aroma buah asli. Gula cair Rosfriend, gula cair Rosfriend, lebih terasa manisnya. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Ah, asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rose Brand. Bersama mentari, ku menari, mewarnai hari-hari. Bersama pelangi, ku bernyanyi, menyambut bebasnya hati ini. Hai Season Lovers, saya Kania Adisti. Dukung Kania ya sebagai host di TV 16. Caranya, like,
share foto kalian sebanyak-banyaknya di fanpage kita yaitu LDV16. Kalian 04 ya. Terima kasih. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-bukti ilmiah, menyentuh hati, mengasah pikiran, menambah keimanan. Aku tu sebenarnya pacak meli dendong. Ada dendongnya maka pacak keluar. Ada batang meli dendong mana? Ada dendong pun ada batang dia kabar anak. Itulah hebatnya Allah. Baiklah pemirsa, akan kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Imam Nahrawi. Pak Imam, tadi namanya Pasar Rintisan TKI. Kenapa Pak Imam tergerak untuk mempelopori pasar TKI membuat pasar gitu? Oke, jadi begini. Jadi pasar itu sebenarnya pasar desa, Pasar Laban desa. Ratu, tetapi sekarang lebih terkenal kepada TKI, pasar TKI ya. Rintisan TKI. Jadi begini, Mas. Jadi kenapa saya tertarik? Jadi para mantan TKI ini ketika pulang ke tanah air tentu punya sejuta impian dan harapan dan cita-cita yang jelaskan gitu. Sehingga mereka pengen sukses dan sebagainya kan gitu. Tetapi tidak sedikit mereka yang justru berlawanan dari cita-citanya. Berlawanan cita-citanya. Ya, mereka lebih terpuruk, kemudian mereka artinya kembali. setelah pulang mereka dari TKI dengan membawa uang yang banyak, ya, hasilnya nggak ada. Ya? Hasilnya habis. Jadi habis mereka kembali lagi. Itulah yang membuat saya tertarik. Kemudian saya melihat, mencari tahu apa sih akar persoalannya kan gitu. Ternyata memang teman-teman ini pertama memang mereka tidak tahu bagaimana sih mengelola uang gitu kan. Saya coba kan gitu mengarahkan kepada mengajak untuk bagaimana melakukan suatu usaha produktif berkelanjutan meskipun dari skala kecil kan gitu. Berhubung ini ada pasar nih, ayolah kita coba. Kan kita coba untuk membangun usaha kan begitu. Apapun yang bidang yang sampean bisa, ya, kan gitu. Perlu ditekuni juga kan gitu. Insya Allah nanti kalau kan sambil nanti berjalan kan kalau mereka bisa lakukan. Nah itulah sehingga saya lihat teman-teman ini kan banyak yang jatuh miskin setelah pulang gitu kan karena tidak bisa mengoptimalkan uang yang mereka dapat. Rata-rata untuk keperluan konsumtif ya. Betul, itu pasti ya, itulah yang jelas konsumtif itu mereka tidak tahu bagaimana mengelola uang, uangnya habis. Ya itu yang menjadi salah satu faktor. Kemudian saya coba untuk mengajak mereka untuk berwirausaha lah meskipun dari skala kecil. Skala kecil. Ya itu. Itu kok kenapa harus pasar? Kenapa tidak ada yang lain wirausaha yang lain? Nah, ini bagian dari momen ya bagi saya dalam momen ketika itu memang karena pasar lagi dirintis. Baru ya pasar dirintis, kemudian setelah saya dapat izin dari Bapak Desa untuk bagaimana pasar supaya maju gitu kan. Itu desa apa? Desa Labuhan Ratu itu. Ya, Kecamatan Labuhan Ratu kan itu. Dan inilah karena momennya bagus, pasar masih banyak yang kosong supaya bisa untuk usaha kan gitu. Alhamdulillah mereka yang sudah sudah bisa usaha di situ ya bisa beli mobil sekarang kan sudah punya bangun rumah di tanah dan lain sebagainya. Lumayan ekonominya meningkat dan target yang paling mendasar adalah mereka tidak lagi balik jadi TKI. Jadi TKI lagi ya. Betul. Itu desa apa dari tadi itu apakah pasar itu diisi oleh TKI yang berasal dari desa Mas Imam? Ya, mayoritas dari luar desa. Dari luar desa? Dari luar desa, iya. Dari luar desa. Dari luar sekitar? Dari luar pasar itu, jadi jauh. Bahkan ada luar kecamatan juga gitu. Nah, setelah Pak Imam mempelopori Rintisan itu, sebenarnya waktu awal tanggapan TKI itu bagaimana? Ya, tentu beragam ya, karena juga ada yang mereka kita ajak, mereka juga karena bidangnya bukan bisnis, bidangnya tani, tentu mereka tidak mau, itu kan suka dukanya, sehingga
tentu ya karena tidak punya basic bisnis, ya mereka tidak mau itu. Tapi ketika mereka yang punya keinginan untuk mencoba berwirausaha, ya mereka mencoba dan ternyata juga bisa sukses juga sekarang ya. Rata-rata sukses atau ada yang buka usaha? Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah sukses. Semua. Ya, bisa dilihat juga bahwa rata-rata itu bisa bangun rumah gitu kan. Kendaraan mereka punya, setidaknya mobil juga punya. Ya, mayoritas sudah. Udah ini ya sudah menaik Udah naik ya. taraf ekonomi ekonominya mereka ya. Ya. Itu ketika Pak Imam mengajak para TKI yang pulang dari luar negeri itu, ada kesulitan-kesulitan untuk memotivasi TKI ini? Ya tentu ya, karena itu tadi, karena didasari mereka tidak punya basic usaha dan lain sebagainya. Terus Tingkat kemudian pendidikan mungkin ya? Itu salah satunya. Kemudian memang tidak punya bekal, ya tidak punya bekal tentang berwirausaha. Nah itu jadi itulah yang awalnya mereka juga ragu untuk membuka usaha itu. Tapi setelah dia melakukan itu, ternyata faktor pendidikan yang mereka ragukan, mereka tidak ada masalah, bahkan sekarang sudah jalan. Tidak sulit untuk memotivasi mereka untuk turun ke... Awalnya sulit ya, karena faktor pendidikan tadi kan, faktor pendidikan. Dan bagaimana cara supaya mereka percaya dengan ide Pak Imam Nahrawi? Ya, saya banyak kasih gambaran ya tentang teman-teman yang sukses bukan karena faktor pendidikan juga. Sebenarnya pendidikan itu kan bagian dari jadi yang pendidikannya juga rendah, ternyata mereka bisa sukses karena mungkin faktor ketekunan setelah mereka menjalani usaha yang mereka tekuni itu. Jadi faktornya tekun lah gitu. Tadi kelemahannya adalah mereka tidak punya basic untuk dunia usaha. Nah, bagaimana? Apakah sebelum mereka mendirikan pasar mendirikan pasar ini ada pelatihan khusus atau pemberdayaan dari Mas Imam sendiri misalnya? Ya, hanya sebatas ini aja ya, sharing saja ya. Sebenarnya inilah mestinya kan ini bukan tugas personal atau kelompok masyarakat. Sebenarnya ini adalah tugas pemerintah sebenarnya kan ini tugas pemerintah yang harus dilakukan oleh pemerintah karena mereka yang punya regulasi, punya aturan dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi memang ternyata setelah TKI pulang ini dibiarkan begitu saja oleh pemerintah, padahal jujur TKI itu pulang kan tidak perlu bantuan duit sebenarnya dari pemerintah, tetapi mereka bawa uang dong. Mereka bawa uang sehingga mereka pulang. Mereka pulang ini mereka sebenarnya kepingin bagaimana sih saya bisa mengelola uang, itu yang paling penting. Dan ini sebenarnya tugasnya pemerintah. Tetapi sampai hari ini ya, kalaupun itu adanya seremonial aja lah. Seremonial kan. Gitu. Lama ini kan TKI kalau pulang yang bawa duit ya untuk pemerintah nggak ada urusan. Jadi beban pemerintah lagi kan? Betul. Jadi beban pemerintah kan. Seharusnya tadi Pak Imam tadi harus ada pemberdayaan kan? Ya, mestinya ada pemberdayaan ya yang kontinu lah. Jadi satu program yang tidak hanya orientasinya proyek, tapi betul-betul action untuk mengangkat ekonomi TKI. Jadi bukan karena TKI itu terangkat ekonominya pergi cari duit jadi TKI, cari sendiri, tetapi harus ada satu action pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya tidak hanya TKI-nya sendiri, sebenarnya itu adalah keluarga yang ditinggal juga, karena keluarga yang ditinggal ini juga jadi peran dominan. Kenapa TKI tidak sukses? Tidak sukses ya? Ya. Bagi TKI-nya itu. Bagi TKI. Iya. Baiklah Pak Imam, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Pak Imam Nahrawi setelah pesan-pesan yang mau lewat ini. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung. Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Pertualangan mereka selalu ditunggu-tunggu.
Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ini Lampung ya! Mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-bukti ilmiah, menyentuh hati, mengasah pikiran, menambah keimanan. Tapi dia sebenarnya pacak menjadi endong. Ada endongnya maka pacak keluar. Ada bapang menjadi endong mana? Ada endong pun ada bapang dia kabur anak. Itulah hebatnya Allah. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Imam Nahrawi. Pak Imam, saya mau tanya nih, kan pasar rintisan ini kan TKI ya, TKI yang sudah pulang ke Indonesia, khusus ke Lampung Timur. Nah, sudah kelihatan maju gini ya, usaha mereka. Ada nggak perhatian pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah Kabupaten Lampung Timur sendiri, dengan keberhasilan para TKI mengembangkan dunia usaha seperti ini? Sampai hari ini belum ya. Saya tidak tahu sih persoalannya apa. Atau pemerintah beranggapan bahwa, oh ini TKI sudah sukses nih, bisa membangun ekonominya sehingga pasar bisa dibangun. Barangkali nggak tahu kalau punya asumsi seperti itu. Tapi paling tidak ini pasar desa yang tentu termakan usia, bangunan juga tentu juga akan semakin rusak kan gitu. Oleh karena itu ya saya juga berharap baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, juga pemerintah pusat, kira-kira andaikan ini ada program revitalisasi pasar, tolong ya ini diutamakan lah paling tidak kan gitu. Karena sebenarnya ini satu kesempatan baik di mana anak bangsa sudah mencoba membuat satu usaha berkelanjutan yang tadinya adalah mereka ini memang TKI yang kondisi ekonominya sebelumnya memang tidak punya apa-apa, kemudian pulang mereka bisa merubah taraf hidupnya lewat pasar. Ya, dan ini tentu kira-kira pemerintah juga harus ikut andil lah gitu kan. Apalagi Kepala BNP 2 TKI baru ya? Ya, jadi dulu juga beliau sebenarnya pernah juga akan memberi bantuan revitalisasi pasar, tapi sampai hari ini belum. Mudah-mudahan. Kalau dulu beliau pernah janji terus sama pemerintah nih Pak? Ya. Gak apa-apa, memang ngomong aja. Kebetulan belum pernah disentuh. Jadi, mudah-mudahan ini saya berharap kepada Kepala BNP 2 TKI yang baru, sahabat Nusron Wahid ini, dia akan bisa membantu untuk program revitalisasi pasar sesuai dengan programnya Pak Jokowi. Sesuai program Pak Jokowi yang akan memprioritaskan program ini. BNP 2 TKI. BNP 2 TKI itu apa itu Pak? Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Ada yang kurang dengan BP? Nah ini sebenarnya ya, saya sebenarnya berharap, dari dulu juga saya sering berharap banyak, pernah juga minta lah gitu kan secara langsung juga kepada pimpinan yang dulu, Pak Jumhur Hidayat. Ada yang bukan terselip, ada semacam yang di-silent-kan gitu. Yaitu jadi namanya ini mestinya jangan hanya BNP 2 tapi BNP 3 lah gitu. BNP 3. Jadi begini, Badan Nasional Penempatan, Perlindungan dan Pemberdayaan. Apa memang sengaja sebenarnya nggak di Nah inilah saya tidak tahu persis, tetapi sebenarnya ada program pemberdayaan ini tapi masuknya di Deputi Perlindungan gitu loh. Perlindungan. Jadi di perlindungan ini ada
pemberdayaan. Kenapa tidak langsung aja Badan Nasional Penempatan Perlindungan dan Pemberdayaan, sehingga ini menjadi ada satu khusus ya? Ya, khusus. Jadi memang ranah inilah yang seharusnya memang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak bangsa yang selama ini sudah dikatakan pahlawan devisa negara. Ada kan perhatian itu. khusus lah. Nah, dan ini jangan dieksploitasi itu sih. Betul. Dieksploitasi sebelum berangkat sampai pulang di bandara, ya toh. Tetapi lagi-lagi setelah bicara pemberdayaan tentu dikesampingkan kan gitu. Padahal kan sudah, kalau perlu saya tahu di pasar rintisan TKI di Lampung Timur di daerah lain ada? Sementara belum ya, belum pernah dengar ya. Sementara belum pernah dengar ya. Kebetulan pasar ini juga dulu pernah diresmikan oleh Kepala BNP 2 TKI yang dulu oleh Pak Jumhur Hidayat. Pasar Lampung Timur ini? Iya. Seharusnya jadi percontohan dong. Ya? Nah, itulah makanya kenapa sampai hari ini justru kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Mestinya kan ya semua media juga waktu itu kan datang untuk melihat. Ya seremonial aja seperti Pak Imam. Nah, barangkali itulah yang Jadi belum ada perhatian khusus ya. Belum baik dari pemerintah. Dan juga ini cuma baru Lampung Timur sendiri ya. Ya, kalaupun ada barangkali hanya sebatas sosialisasi tentang undang-undang pasar. Banyak ya Pak Imam yang di Lampung Timur TKI dari Lampung. Mungkin kalau bicara sekup kabupaten sepertinya paling banyak ya Lampung Timur. Itu perempuan? Ya, laki perempuan. Kalau data persisnya saya tidak begitu paham, tapi yang jelas sepertinya memang Lampung Timur kayaknya paling dominan. Paling dominan ya, Lampung, di Lampung. Di Lampung ya. Ya, yang berangkat ke ya. luar negeri. Itu negara mana? Macam-macam ya, ada yang Korea Selatan, Taiwan, kemudian Malaysia, Brunei, ya, kemudian Singapura, ya, macam-macam. Macam-macam ya. Ya. Yang lengkap. Lengkap. Saudi juga ada. Saudi juga ada. Ya. Jadi mereka tidak fokus pada satu negara ya. Ya. Artinya negara lain. Negara mana-mana. Mana-mana. Ya. Pak Imam, apa keinginan Pak Imam untuk pasar rintisan TKI ini? Apa langkah ke depan untuk pasar ini? Saya sih kepingin, dan yang pertama bagaimana supaya pasar ini maju, tentu juga pemerintah selain memperhatikan juga membina ya, karena pasar desa ini kan tentu harus dibina. Iya. Nah, kemudian kemampuan dan sumber daya masyarakat sendiri tidak paham bagaimana sih mengelola pasar yang efektif dan bagus, sehingga memenuhi standar pasar-pasar yang lain. Jadi berharap juga kepada pemerintah kabupaten, dinas pasar Kabupaten Lampung Timur gitu kan, untuk membina, kemudian supaya pasar ini maju seperti pasar-pasar yang lain. Ya, tidak hanya membina sebenarnya, tetapi juga dinas pasar memperhatikan dan membantulah. Membantu proses pembangunan atau lain. Supaya jangan pasar ini mati ya. Mati kembali seperti dulu. Ya. Bukan dibina Pak, dibinasakan mungkin. Pak Imam. Ini kan kalau bicara dunia usaha kan modal ya. Ini memang modal murni TKI atau mereka dapat suntikan dana juga dari sementara murni TKI ya, mereka buka usaha ini rata-rata modal sendiri gitu kan. Selebihnya kalaupun mungkin mereka majukan usahanya kemudian ada suntikan dari pihak ketiga, saya juga tidak begitu paham. Tapi yang jelas sekarang usahanya maju, tapi berkat usaha yang mereka tekuni tiap hari. Baiklah Pak Iman, nanti kita lanjutkan obrolan kita. Pemirsa, obrolan kita dengan Pak Imam Nahrawi akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang mau lewat ini. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-bukti ilmiah, menyentuh hati, mengasah pikiran, menambah keimanan.
Tapi dia sebenarnya dia pacak menjadi endong. Ada endongnya maka pacak keluar. Ada bapak menjadi endong mana? Ada endong buat dia berbapak dia kan beranak. Itulah hebatnya Allah. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung. Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Imam Nahrawi mengenai sosok Pak Imam Nahrawi sendiri. Pak Imam Nahrawi, tadi Pak Imam Nahrawi ini adalah mantan TKI ya, mantan TKI. Bisa cerita sedikit Pak Imam? Selama masa TKI di negara mana, terus apa suka dukanya, terus tiba-tiba beralih sebagai pengusaha. Oke ya. Jadi mungkin saya awali begini nih. Kenapa sih saya harus pergi ke luar negeri? Jadi tahun 1993 sampai 2000 itu saya bekerja di salah satu perusahaan di Lampung Timur, perusahaan ekspor impor pisang, ekspor pisang. Jadi kondisinya waktu itu agak pailit lah ya. Jadi kemudian saya coba tahun 2000, 93 sampai 2000 awal kan gitu. Saya coba untuk permisi sama istri, paling tidak merubah nasib lah, kita harus bagaimana kita cari modal untuk membuka usaha gitu kan, setelah cari modal. Kemudian istri saya boleh saja gitu, tapi paling tidak siap enggak kalau jadi TKI itu kan gitu kan. Karena TKI itu setelah pulang ada dua hal katanya yang perlu diperhatikan. Pertama, kalau TKI itu sukses, kemudian kita bisa membangun usaha, maju dan sebagainya, tetangga itu akan iri. Biasanya iri gitu katanya. Iri, benar. Nah, lebih-lebih kalau tidak sukses. Nambah iri deh. TKI kita pasti diolok-olok ya. Itu cari duit aja, kenapa mesti keluar negeri? Nyatanya jauh-jauh cari duit tidak sukses. Jadi artinya beban. Jadi beban gitu kan. Itulah sehingga istri saya merestui saya untuk pergi ke Korea Selatan. Ke Korea? Ke Korea Selatan. Kenapa bilangnya ke Korea? Saya pikir saya menarik ya. Ketika itu yang paling ngetren sebenarnya Taiwan. Tapi saya lebih tertarik lagi. Korea ini mau berangkat saja sudah latihan semi militer. Jadi itulah sebagai saya adalah sangat baik karena ini pembentukan diri untuk menyiapkan kita mental di luar negeri. Karena dengan pelatihan militer inilah melatih kita untuk disiplin kan gitu. Kemudian saya lagi hidup di negara orang ya. Betul, saya berangkat kebetulan saya ditempatkan di salah satu perusahaan tekstil ya. Nah jadi ada lagi yang bagi saya sangat terharu adalah saya ini 7 tahun kerja di perusahaan di Indonesia itu jadi kasih setingkat supervisor lah. Di Indonesia itu bidangnya pengolahan pisang ke Korea tekstil. Jadi supervisor di sini kepala seksi logistik. Kebetulan saya di sana ditaruh juga di logistik. Karena ketika kita ngisi biodata itu pernah bekerja pengalaman kerja di logistik kan begitu. 3 bulan pertama ya di luar dugaan.
bahwa bekerja di luar negeri itu berbeda tentu dengan bekerja di tanah air ya. kan gitu. Kalau di sana uang tenaga harus dicurah betul. Jadi selama 3 bulan itu saya harus menurunkan barang dari mobil tronton besar itu yang ban belakangnya itu 8. Jadi mulai jam kerja itu jam 7 pagi itu sampai jam 2 baru selesai. Jam 7 pagi sampai jam 2? Iya, sampai jam 2. Itu baru selesai. Saya lakukan sendiri, mulai dari bongkar, bawa ke gudang, nyusun. Saya lakukan 3 hari berturut, 3 bulan berturut-turut saya lakukan. Turunkan ban? Barang. Jadi barang ini adalah barang untuk... Dilakukan sendiri? Iya, saya lakukan sendiri. Dan itu, saya lakukan sendiri selama 3 bulan. Kemudian saya kan sering buat tulisan ke Indonesia gitu, curhat buat ke Indonesia, lewat email ke teman-teman, ke media Indonesia gitu kan. Satu ketika tahu nih anaknya majikan tahu bahwa saya sering bisa main internet kan gitu kan, ditawarin. Kalau kamu bisa komputer besok pindah. Bukan pindah, tes dulu bahasanya begitu. Tes gitu, setelah tes ternyata pindah bidang lain. Ya, kemudian alhamdulillah saya bulan keempat saya ada di pengujian warna. Jadi saya udah di kantor. Setelah kelihatan dari bisa internet. Gitu. Nah, itu awal dari cerita. Kemudian kalau bicara suka duka tentu banyak ya. Ya, dukanya terutama kita nggak bisa, sudah lama jelas nggak bisa ketemu dengan keluarga dan anak di rumah gitu kan. Apalagi lebih-lebih saya mungkin kalau ingat orang Indonesia ini biasanya homesick. Iya, kangenan ini. Betul. Jadi apalagi kalau musim dingin. Jadi musim dingin itu saya memang tidak tahan tidak tahan, dan saya bukan, bagi teman-teman yang suka minuman beralkohol tidak ada masalah, dan saya tidak suka itu, sehingga kalau musim dingin saya pasti mimisan, keluar darah, dan itu yang menyedihkan bagi saya, dan saya selalu ingat rumah. Kalau bicara sukanya banyak ya, kita kumpul kalau hari libur, kumpul dengan teman-teman, kadang dari Lampung. Kebetulan saya juga pernah ditunjuk teman-teman itu, dipercaya jadi koordinator Malaka Korsel, masyarakat Lampung di Korea Selatan. Ya, alhamdulillah kan gitu. Jadi kalau sukanya ya kalau kita hari Minggu libur ketemu teman-teman gitu kan, jadi sudah lupa semua kegiatan-kegiatan di pabrik kan gitu. Tapi ketika besok lagi sudah masuk pabrik, kita bekerja, ingat lagi keluarga, jadi duka. Jam kerja jam 8 sampai jam... Jadi dibagi, jadi jam 7, nanti jam... karena saya dua shift ya. Nanti yang kerja jam 7 pagi, nanti sampai jam 12 istirahat, jam 1 mulai. Keluar lagi jam 7 malam, itu sudah dua lembur. Kalau standar internasional kan 7 jam. Selebihnya kalau kita kerja sampai jam 7 sudah menjadi overtime. Iya. Dibayar lebih gitu? Dibayar lebih, tentu jelas ya. Beda suasana kerja di Indonesia dengan di luar negeri? Ya, kalau tentu beda ya. Kalau bedanya, Pak? Korea, mereka mengedepankan memang kerja keras. Bekerja keras. Jadi ketika kita bicara Indonesia, tentu kita terbiasa dengan kerja yang nyantai, leha-leha, waktunya tidak seketat di Korea Selatan, ya kan? Jadi tentu juga menjadi pengalaman yang berharga bagi saya. Ya, ini adalah bagi saya adalah modal waktu itu. Ketika nanti saya pulang, saya harus kerja seperti orang-orang Korea. Menerapkan disiplin itu di kehidupan di Indonesia ya. Iya. Itu Pak Imam Nahrawi hanya di Korea, tidak di tempat lain? Di Korea. Jadi tahun 2000 pertengahan sampai 2002. Jadi kurang lebih 30 bulan. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, hanya 2 tahun setengah. 2 tahun setengah? Ya. Itu langsung pulang ke Indonesia? Pulang ke Indonesia. Kontraknya memang 2 tahun setengah atau memang Pak Imam Nahrawinya sudah? Sebenarnya 3 tahun ya. 3 tahun. Jadi memang itu tadi lah faktornya, karena saya pikir kita juga harus punya target kerja di luar negeri. Kita harus cepat pulang, memulai usaha kan gitu kan. Karena saya pikir kapan lagi saya mau mulai usaha, umur semakin nambah, ya kan. Jadi saya harus cepat pulang membangun satu usaha produktif berkelanjutan, gitu kan. Tentu juga untuk keluarga kan gitu. Iya. Baiklah Pak Imam, nanti kita lanjutkan obrolan kita. Pemirsa, nanti kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Imam Nahrawi setelah pesan-pesan yang mau lewat ini.
Tok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-bukti ilmiah, menyentuh hati, mengasah pikiran, menambah keimanan. Tapi dia sebenarnya pacak menjadi endong. Ada endongnya maka pacak keluar. Ada bapang menjadi endong mana? Ada endong pun ada bapang dia kabur anak. Itulah hebatnya Allah. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung. Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Hai Sim Lovers, saya Dita Zahra dari SMPN 1 Bandar Lampung. Jangan lupa ya dukung Dita untuk menjadi host LTV 16 dengan cara like Dita di fanpage kita LTV 16. Like sebanyak-banyaknya ya dengan nomor urut 02. Terima kasih dan bye-bye. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Pertualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ini Lampung ya! Pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Imam Nahrawi. Pak Imam, tadi TKI kan banyak tantangan ya, hambatan-hambatan ya. Kalau Pak Imam tadi kan di Korea dan mungkin ada di negara-negara lain ya. Apa komentar Pak Imam terhadap soal ini dengan hambatan-hambatan yang dialami? Terutama permasalahan di TKI itu apa di luar negeri itu, yang seperti kata Pak Imam kan harus ada keahlian ya, kalau ini. Kalau di TKI yang menurut Pak Imam lihat selama ini apa? Ketika mereka tiba di luar negeri gitu. Jadi begini ya, itu tadi yang pertama adalah kita ini faktornya adalah mungkin keterbatasan pendidikan gitu kan. Jadi tantangan ini menjadi hal yang penting karena faktor pendidikan. Sebentar, Pak, pendidikan Pak Imam sendiri apa ini? Saya waktu itu SMA. SMA Ya, ya. ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kita ini kan di luar negeri, tinggal di suatu negara yang barangkali kulturnya berbeda, budayanya berbeda. Kita berada di negara yang hukumnya juga tentu berbeda dengan kita. Nah, bagi saya adalah tantangan terberat ketika kita tidak paham karena dibatasi oleh umur faktor pendidikan tadi. Jika terjadi satu masalah, kemudian tidak paham bagaimana mengadvokasi diri, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. Jika ada persoalan dengan majikan dan lain-lain karena menyangkut hukum dan ketentuan, ini jadi satu tantangan kan gitu. Jadi inilah yang barangkali harus dipersiapkan oleh para calon TKI sehingga paling tidak mereka paham di satu negara itu bagaimana kultur budayanya gitu kan. Kan masing-masing negara kan punya kultur berbeda. Betul, itu menjadi hal penting diperhatikan gitu. Iya. Kalau Mas Imam harusnya bukannya itu dari pihak TKI ya. Ada nggak dari pihak pemerintah sendiri misalnya untuk yang tadi itu memberikan semacam pelatihan sebelum ya itulah makanya bukan hanya sekedar pelatihan teknis yang bekerja tapi kan betul. pemahaman Jadi, pernah dilakukan. Ya, mestinya pemerintah itu memberikan satu pembekalan tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi itu sebelum TKI berangkat
bukan setelah pulang atau bahkan pulang juga tidak dilakukan. Sebenarnya pemerintah mestinya melakukan pemberdayaan ekonomi itu sebelum TKI berangkat. Sebelum TKI berangkat. Jadi paling tidak TKI dikenalkan. Ini TKI berangkat harus punya target. Apa tujuanmu ke luar negeri? Iya. Gitu loh. Kalau mereka tujuannya untuk memperbaiki ekonomi keluarga, ekonomi secara umum, tentu pemerintah harus menyiapkan strategi-strategi bagaimana mereka setelah pulang, mereka bisa mengoptimalkan usaha mereka, uang yang mereka dapat untuk usaha. Nah, caranya gimana? Di awal sebelum berangkat mereka diperkenalkan dengan kewirausahaan. Ditargetkan ya, jangan mau jadi PKI terus gitu. Betul. Ya. Jadi harus punya target karena ya tentu ya kalau pemerintah sering mengeluarkan statement sebenarnya pemerintah tidak mendorong bahwa warga negaranya itu menjadi TKI. Ya kalau tidak mendorong ya dipersiapkanlah lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemauan warga negaranya kan gitu. Kan itu paling tidak. Yang kalau kita lihat banyak kasus-kasus TKI ya Pak Imam ya, artinya para TKI kita mendapat perlakuan yang tidak layak lah ya. Menurut Pak Imam komentar sendiri terhadap permasalahan ini sebagai mantan TKI atau sekarang menjadi pelopor para TKI untuk berwirausaha, menurut Pak Imam? Jadi begini, jadi itu pertama itu tadi faktornya adalah mungkin karena mereka sampai bisa dapat perlakuan mereka tidak mampu mengadvokasi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mestinya sebenarnya agen penempat tenaga kerja ke luar negeri kan sudah bisa membaca majikan-majikan mana yang layak ditempati TKI dan yang tidak. Itu kan kita ketahui bahwasannya ada yang resmi, ada yang tidak resmi itu kan. Nah ya, kalau bicara resmi dan tidak resmi sih sebenarnya tidak begitu tidak begitu bermasalah. Artinya begini, toh mereka resmi atau tidak resmi tetap mereka mengirim uang tetap ke tanah air dan menjadi satu devisa buat negara. Tetapi persoalan resmi dan tidak resmi harus menjadi satu perlindungan pemerintah terhadap warga negara yang ada di luar negeri. Tugas negara melindungi warga negaranya ya. Ya itulah. Jadi kembali lagi bahwa pemerintah lewat agen yang dipercaya untuk menempatkan TKI di luar negeri itu mestinya agen ini sebenarnya kan mereka tahu harus selektif. Oh ini layak nih majikan yang dikasih TKI, warga buruh migran atau yang tidak, sehingga tidak lagi ada satu perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi terhadap buruh migran termasuk TKI. Kalau selama ini pernah lebih banyak yang agen-agen itu yang tidak memberitahukan atau tidak memilih majikan-majikan itu? Ya, ada juga ya. Jadi saya perhatikan juga mungkin itulah salah satu faktor barangkali ketidakselektifan agen itu untuk memilih para majikan di luar negeri, sehingga yang terjadi banyak juga yang mendapat satu perlakuan yang tidak manusiawi. Pak Imam, di Lampung Timur kan tadi banyak ya TKI yang berangkat ke luar negeri ya. Selama jadi Pak Imam menjadi mantan TKI sekali di usaha, itu ketika ada yang mau berangkat, Pak Imam sering mengasihkan pembekalan ataupun semacam pencerahan terhadap para TKI ini. Pengalaman-pengalaman Pak Imam sendiri gitu. Ya tentu yang sebatas mereka dekat dengan saya dan saya ketemu mereka yang mau pergi ya saya kasih masukan tentang TKI, tujuan jadi TKI itu apa dan bagaimana apa yang harus dilakukan ketika masih jadi TKI dan setelah mereka pulang. Tapi kalau di Jakarta juga sering ada satu kegiatan pra keberangkatan itu ada satu pembekalan tentang kewirausahaan gitu kan ya. Saya juga sering isi di Jakarta, memberi pembekalan kepada TKI yang mau berangkat. Pak Imam, ini kan Pak Imam pelopor pasar rintisan TKI, ya. Artinya ini ada inspirasi bagi TKI yang akan pulang ke Indonesia, ke negara asalnya, gitu ya, untuk berwisata. Setelah Pak Imam ini banyak undangan ke Pak Imam datang untuk memberikan semacam pengalaman Pak Imam selama merintis ini. Bisa ceritakan? Ya. Jadi sebenarnya selain undangan juga itu sebenarnya terpanggil dari diri saya sendiri untuk bagaimana berbagi, share gitu kan kepada teman-teman yang lain untuk bagaimana sih apa yang dilakukan setelah pulang gitu. Paling tidak TKI pulang ya membuat satu usaha produktif berkelanjutan meskipun diawali dari usaha produktif perumahan. Paling tidak ketika mereka sudah membangun usaha berkelanjutan, mereka tidak lagi kembali ke luar negeri.
Jadi ada beberapa, saya pernah diundang di Universitas Atmajaya Jogja, ya Universitas Gajah Mada Yogyakarta, ya, dan beberapa komunitas, lembaga pemerintah untuk memberi satu pembekalan gitu kan terhadap calon dan mantan TKI. Selain saya juga mendampingi di beberapa kelompok TKI dan beberapa teman yang secara pribadi mereka memang mau buka usaha dan saya bisa bantu untuk saya dampingi. Ya paling tidak sukses itu bukan untuk diri saya sendiri kan gitu. Paling tidak teman juga bisa menalurkan sukses. pengalaman itu kepada yang lain. Pak Imam, sebelum kita akhiri obrolan kita sore ini, Pak Imam ada tips khusus kepada calon TKI atau para TKI yang sudah mau akan pulang ataupun untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat? Oke, jadi begini, bagi TKI tentunya jangan hidup konsumtif. Ya. Jangan hidup konsumtif selama menjadi TKI. Dan setelah pulang, yang pertama. Kedua, usahakan jauhkan dari eksploitasi keluarga. Karena kadang ini mohon maaf, keluarga ini menjadikan kita ATM yang setiap saat bisa dicairkan gitu kan, sehingga ketika TKI-nya pulang uangnya habis. Mereka kembali lagi ke luar negeri itu. Itu yang paling mendasar dua itu. Kemudian bagi pemerintah mohon kiranya tidak dipersulit lah bagi teman-teman yang betul-betul kepingin ke luar negeri. Tetapi juga tugas pemerintah sebenarnya untuk memberi satu masukan bahwa tidak harus jadi TKI sebenarnya. Ya, jadi kita bisa berusaha di tanah air gitu loh. Dengan kemampuan dan apa yang mereka miliki gitu. Terima kasih Pak Imam. Pemirsa, hampir 1 jam kita berbicara atau dialog dengan Pak Imam Nahrawi selaku pelopor pasar rintisan TKI yang berada di Lampung Timur. Mudah-mudahan apa yang telah kita obrolkan tadi yang disampaikan oleh Pak Imam Nahrawi menjadi inspirasi bagi masyarakat, terutama para TKI yang akan berangkat maupun yang sudah pulang ke negara asal, yang keberhasilan Pak Imam merintis pasar rintisan TKI ini menjadikan inspirasi untuk para TKI melakukan kegiatan usaha setelah pulang dari luar negeri. Saya mewakili kru petugas mohon diri. Selamat sore, kita berjumpa kembali di program Lampung TV minggu depan. Oke, terima kasih.